Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel AMKGP. Sembari menunggu episode baru Wonderland karena rilisnya cuma setahun 2 kali, maka ada baiknya Mimin sambil membahas alur cerita BTTH season pertama. Cerita ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Seoyan yang merupakan MC di Donghua ini. Seoyan hidup di dalam dunia bela diri supranatural yang disebut dengan Doki. Diceritakan bahwa Seoyan merupakan seorang pemuda berbakat dan dibanggakan oleh klannya. Namun pada suatu hari bakat dan kejeniusannya hilang secara misterius, sehingga ia menjadi orang terlemah dan menjadi bahan ejekan serta hinaan. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, kemanakah perginya kekuatan Bang MC? Donghua ini akan berfokus pada kisah perjuangan dan kerja keras Seoyan untuk mengembalikan pengakuan dan kebanggaannya sebagai seorang jenius bela diri terkuat di seluruh benua Doki. Oke lah, daripada banyak cincau, kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Scene diawali dengan sebuah cerita tentang benua Doki. Di dalam dunia tersebut tidak terdapat unsur sihir, namun hanya memiliki kekuatan bernama Doki yang bersumber dari kekuatan. Rata-rata warga yang hidup di benua Doki cenderung bergantung pada tingkat kekuatan Doki mereka. Dijelaskan bahwa kekuatan Doki terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Dozi, Doshi, Dadoshi, Dowang, Dohoang, Dozong, Duzun, Dobanseng, Doseng, dan yang terakhir Dodi. Dari beberapa tingkat kekuatan tersebut, peraturan dunia Doki mengatakan bahwa yang terkuatlah yang akan berkuasa. Scene lalu berpindah ke sebuah kota bernama Kota Wutan. Terlihat salah satu dari 3 klan terkuat, yaitu klan Xiao, mengumpulkan orang-orang dari klan mereka untuk melaksanakan sebuah ujian, yang mana mereka dipanggil satu persatu untuk mengetahui perkembangan dari tingkat Doki mereka. Terdengar salah satu tetua yang menjadi host di acara tersebut terus-menerus memanggil nama Seoyan. Namun seperti yang kita lihat, padahal Seoyan belum melakukan apapun, namun semua orang sudah menghina dan merendahkannya. Bahkan ada yang berkata jika bukan karena putra seorang ketua klan, pastinya Seoyan sudah lama diusir dari klan Xiao. Terlebih lagi, tingkat kekuatan yang Seoyan miliki sangat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kekuatan para sepupunya, yaitu Xiaoning dan Xiaomai. Diketahui bahwa dulu Seoyan adalah seorang pemuda berbakat dan kebanggaan dari klan Xiao. Hal itu karena Seoyan pada saat berumur 10 tahun dia sudah mampu mencapai kekuatan Doki level 9. Namun selama beberapa tahun terakhir, jenius berbakat dari klan Xiao ini seakan hilang harapan. Terlihat Seoyan mulai maju dan meletakkan tangannya di batu ujian. Namun hasilnya begitu mengecewakan, yang mana saat itu Seoyan hanya mampu menembus tingkat 3 Doki. Tentu saja dengan hasil yang begitu mengecewakan, semua murid dari klan Xiao mentertawakan Bang MC. Tidak hanya itu, mereka juga membicarakan tentang hal buruk. Di antaranya, mereka berkata bahwa Seoyan hanya aib dari klan Xiao. Dengan begitu banyaknya hinaan yang dilontarkan oleh para murid klan Xiao, membuat Bang MC merasa putus asa. Dengan rasa bersalah yang mendalam, ia pun turun dengan penuh rasa kekecewaan pada dirinya sendiri. Kemudian Bang MC didatangi oleh seorang gadis cantik bernama Xiao Sun-er. Si Nona berkata agar Seoyan jangan khawatir dengan hasil ujian tersebut, karena seiring berjalannya waktu, Bang MC pasti akan menjadi kuat dan segera mengembalikan keadaan. Kemudian ujian dilanjutkan. Berikutnya yang dipanggil maju adalah Xiaomei. Di sini Xiaomei mendapatkan hasil ujian Doki pada tingkat ke-7 tingkat tinggi. Kemudian berikutnya Xiao Sun-er dengan hasil ujian Doki tingkat 9 tingkat tinggi. Sehingga pada hari itu Xiao Sun-er berhasil menjadi peringkat pertama dalam ujian Doki tersebut. Setelah ujian berakhir, para murid bergegas mendatangi Sun-er untuk memberikan ucapan selamat. Namun berbeda dengan Seoyan, ia hanya berdiam diri dengan penuh kekecewaan. Di tempat lain, di ruang rapat keluarga Xiao sedang diadakan rapat besar dengan 3 klan besar yang dihadiri oleh ketua klan Jili dan perwakilan dari klan Aoba. Saat itu mereka sedang membahas mengenai perebutan posisi di antara 3 klan tentang siapa yang memiliki kualitas dalam segi banyaknya harta dan kekuasaan lebih tinggi yang berhak menguasai pasar di kota Wutan.
Xiao Zhan yang merupakan ayah dari Bang MC dan ketua dari klan Xiao tidak tinggal diam dan ingin segera menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Terlebih lagi, Xiao Zhan tidak terima atas semua perkataan Jalibi. Ia lantas menunjukkan sebuah surat perjanjian pertunangan putranya Xiao Yan dengan salah satu murid kebanggaan klan besar yaitu Yan Lan dari klan Nalan. Surat perjanjian tersebut sudah menjadi bukti bahwa kedudukan klan Xiao di kota Wutan tidak akan mudah dijatuhkan. Ketika Jalibi memperhatikan secara saksama surat perjanjian tersebut, ia sangat terkejut karena ternyata perjanjian itu sudah berlangsung cukup lama, dan dirinya menjadi orang terakhir yang mengetahui pertunangan antara murid terbaik Sekte Yunlan yang bernama Nalan Yanran dengan Xiaoyan. Melihat hal itu, orang terdekat Jalibi yang berasal dari Prindapano merasa bingung dan khawatir karena dengan kekuatan dari klan Nalan, maka tidak mungkin mereka berdua akan dapat menjatuhkan klan Xiao. Diketahui bahwa klan Nalan merupakan klan yang sangat kuat di benua Doki. Oleh karena itulah, sekarang tingkat kekuatan kekuasaan seakan terbalik. Kini Xiao Zhan membalas memberi ucapan yang membuat Jalibi menyadari bahwa saat itu dirinya berada dalam kerugian yang sangat besar. Apabila permasalahan mereka terus berlanjut, maka tidak hanya akan dirugikan dalam masalah bisnis di pasar kota Wutan, namun semua yang Jalibi miliki juga akan ikut hilang tak tersisa. Dengan penuh rasa kecewa dan pasrah, Jalibi mengajak anaknya dan sahabatnya dari Prindapano untuk segera pergi meninggalkan ruang rapat klan Xiao. Namun sebelum dia beranjak pergi, tiba-tiba saja Nalan Yanran, murid dari Sekte Yunlan, datang dan memecahkan perseteruan antara tiga klan pedagang tersebut. Setelah memberikan salam atas kedatangannya, tanpa basa-basi, Yanran calon tunangan Xiaoyan langsung memberikan hadiah. Namun dengan maksud hadiah yang diberikan Yanran untuk Xiaozhan saat itu adalah bentuk penawaran tersembunyi. Pada awalnya, barang yang diberikan berupa pil kolektor yang memiliki fungsi untuk membantu seseorang yang berada di tingkat 9 doki untuk dapat membentuk tubuh sempurna hingga 100%. Semua ketua klan Xiao sangat terkejut ketika melihat hadiah yang akan diberikan untuk ketua klan Xiao. Namun sebelum memberikan hadiah tersebut, Yanran meminta ketua klan Xiao untuk mendengarkan permintaannya, yang mana Yanran meminta agar pertunangannya dengan Xiaoyan dibatalkan. Dari pernyataannya tersebut, sebenarnya Yanran sudah dapat memahami akibat yang akan terjadi apabila memutuskan hubungan secara sepihak ketika berada di lingkungan benua Doki. Dalam situasi yang begitu rumit, Xiaozhan tidak diberikan waktu lebih untuk melakukan pembelaan. Yanran mengatakan bahwa penawarannya dengan membatalkan pertunangan tersebut cukup sebanding apabila ia menukarnya dengan pil kolektor. Sementara ketua klan Xiao menduga bahwa pembatalan pertunangan itu adalah karena masalah pribadi. Tetapi sebenarnya yang telah terjadi, pembatalan pertunangan itu sudah disetujui oleh ketua klan Nalan yaitu Nalanzi. Selain itu, ketua Sekte Yunlan sebelumnya juga mengakui dan menyetujui pertunangan antara klan Xiao dan klan Nalan. Namun semua berubah setelah Yanran mengetahui hasil ujian Xiaoyan yang tidak sesuai dengan harapan. Sontak saja Sekte Yunlan yang terkenal paling kuat tersebut langsung membuat alasan masuk akal agar ketua dari klan Xiao menyetujui permintaan Yanran. Hal itu terjadi karena dulu Xiaoyan merupakan seorang jenius berbakat, pada usia 10 tahun sudah mampu menembus Doki tingkat 9. Namun pada ujian yang berlangsung hari ini, secara misterius kekuatan Xiaoyan melemah dan hanya tersisa sebatas Doki level 3 tingkat rendah. Rupanya gosip tentang kedatangan Yanran yang menyampaikan permintaan pembatalan pertunangan sudah sampai ke telinga para murid klan Xiao. Sehingga Xiaoyan dan Xiaoshun harus segera datang ke dalam ruangan rapat untuk membantu ketua klan Xiao yang sedang didesak oleh klan Nalan. Secara mengejutkan, Yanran langsung menghampiri Xiaoyan dengan perasaan kesal. Sementara Xiaoyan dia menahan amarahnya dan langsung memanggil Yanran Nona cantik, sehingga terkesan seperti sedang menggodanya. Meskipun mereka berdua bertunangan, namun saat itu adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Terlihat Xiaoyan dan Yanran sama sekali tidak merasa canggung. Malah sikap Bang MC terhadap Yanran hanya biasa-biasa saja. Sehingga Yanran sangat terkesan. Ia lantas menambahkan lagi dari 2 pil menjadi 3 pil kolektor agar Xiaoyan dapat segera menyetujui pembatalan pertunangan mereka. Namun Xiaoyan hanya terdiam. Sehingga membuat Yanran kembali menambahkan penawarannya yaitu pelatihan terbaik untuk Xiaoyan di Sekte Yunlan.
Kemudian ketika ketua klan Xiao mulai ingin mempertimbangkan penawaran yang diberikan oleh Yan Ran, tanpa disangka, tanpa diduga, Xiaoyan mengatakan bahwa dirinya juga ingin memutuskan pertunangan. Di sini Xiaoyan tidak ingin dirinya dan klan Xiao diinjak-injak dan kehilangan harga diri. Yan Ran meminta agar Xiaoyan mengulangi pernyataannya tersebut. Ya, rupanya Xiaoyan tidak ingin kalah dari Yan Ran. Terlebih lagi, dia adalah seorang putra dari ketua klan besar. Dia juga harus memiliki tanggung jawab terhadap reputasi klan Xiao di benua Doki. Terlihat salah seorang pengawal Yan Ran tidak terima karena Xiaoyan telah berbalik merendahkan martabat sekte Yunlan dan klan Nalan. Sehingga tanpa basa-basi ia mengeluarkan Doki berbentuk seonggok ular kontolodon yang kekuatannya berada di tingkat Dadoshi bintang 7. Suasana menjadi semakin memanas ketika Xiao Zhan juga mengeluarkan auman harimau miliknya untuk melawan. Singkat waktu, akhirnya Yan Ran menyerah dengan permintaannya sebelumnya. Tetapi untuk memberikan jalan keluar dari perseteruan tersebut, Yan Ran akan menantang Xiaoyan untuk adu mekanik 1 lawan 1 dengannya pada 3 tahun yang akan datang. Dengan kesepakatan, jika Xiaoyan menang, maka Yan Ran akan menuruti semua permintaannya. Sebaliknya, jika dia yang menang, maka Xiaoyan harus menerima bahwa dirinya yang terlebih dahulu memutuskan pertunangan. Xiaoyan menyepakatinya walaupun ia merasa tidak begitu yakin jika hanya dalam waktu 3 tahun ia harus bertarung melawan Yan Ran. Terlebih lagi dengan hasil ujiannya hari ini, terlihat jelas kalau Dokinya hanya berada di tingkat ketiga tingkat rendah. Jelas kalau secara akal sehat kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Yan Ran dari klan Nalan. Terlebih Yan Ran adalah murid dari sekte Yunlan, yaitu sekte terkuat di Kekaisaran Jiama. Namun dengan mencoba mengabaikan perbedaan tingkat Doki mereka, dengan percaya diri Xiaoyan tetap menerima tawaran terakhir Yan Ran. Secara optimis Xiaoyan percaya bahwa dirinya akan dapat mengalahkan Yan Ran dalam pertarungan perjanjian 3 tahun tersebut. Pada esok harinya, Xiaoyan tidak sengaja mendengar percakapan antara ketua klan Xiao dengan salah satu tetua, yang mana tetua klan Xiao ini menganggap bahwa Xiaoyan pasti akan gagal, karena mustahil Bang MC dapat menandingi tingkat kekuatan murid terbaik dari sekte Yunlan tersebut. Begitu pula para murid klan Xiao yang lain. Banyak dari mereka meragukan kalau Xiaoyan dapat memenangkan pertarungan. Mendapat hinaan seperti itu, Xiao Shen-er mencoba menenangkan Xiaoyan. Namun karena Xiaoyan sangat tertekan, ia mengabaikan Shen-er tanpa sempat mengajaknya bicara. Xiaoyan langsung berlari meninggalkan Shen-er. Namun dalam perjalanan tanpa sadar, langkahnya terhenti oleh beberapa murid dari klan Xiao bersama kedua sepupunya, yaitu Xiao Ning dan Xiao Mei. Bagaikan begal, mereka tidak memperbolehkan Xiaoyan melewati jembatan tersebut. Selain itu, Xiao Ning terus mengejek Xiaoyan karena orang yang dulu sangat berbakat dan jenius sekarang dengan sengaja melakukan sesuatu yang merugikan klan Xiao. Terlihat Xiaoyan tidak begitu memperdulikannya. Namun Xiao Ning terus memprovokasi Xiaoyan dengan mengungkit 3 pil kolektor yang ditawarkan oleh Yan Ran. Namun karena kesombongan yang Xiaoyan miliki malah menolak tawaran tersebut. Selain itu, Xiao Ning juga menyesalkan karena Xiaoyan telah sangat berani menyinggung klan Nalan dan sekte Yunlan, yang mana secara langsung akan berdampak pada klan Xiao sendiri. Tanpa menanggapi perkataan Xiao Ning, Xiaoyan membalas bahwa Xiao Ning ini dari tadi mendesak dirinya karena memang ada maksud tersembunyi, yaitu ingin mendapatkan pil kolektor dari Nalan Yan Ran. Karena merasa dirinya paling kuat, dia menantang Xiaoyan untuk melakukan perbakuhan taman. Terlihat Xiaoyan sudah sangat kewalahan, padahal Xiao Ning masih belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tidak lama setelah itu, Shen-er datang dan mencoba memberikan pengertian kepada Xiaoyan tanpa ada maksud untuk ikut campur dalam urusan kaum lelaki. Shen-er sedikit merasa kecewa karena dirinya tidak dapat meyakinkan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan yang terpancing emosi langsung mengeluarkan doki api oren miliknya. Terlebih lagi ketika ia mendengar ocehan Xiao Ning yang mengatakan bahwa Xiaoyan hanya memiliki perlindungan secara pribadi dari ketua klan Xiao saja. Bahkan Shen-er yang berada di sana juga disinggung. Oleh karena itulah Xiaoyan tidak dapat lagi menahan emosinya. Sedangkan Xiao Ning untuk melawan Xiaoyan, dia segera merilis kekuatan api biru miliknya. Meskipun Xiaoyan berusaha menjadi lebih unggul, namun dia harus jatuh terlempar dan menanggung rasa malu di hadapan para murid klan Xiao.
Xiaoning dengan penuh rasa bangga karena telah berhasil mengalahkan Xiaoyan. Namun walaupun begitu, ia tetap tidak berhenti untuk memancing amarah Xiaoyan. Karena sudah begitu kelewatan, Sun Er memperingatkan Xiaoning agar segera menghentikan pertarungan tersebut. Ketika melihat tatapan penuh amarah Sun Er, Xiaoning lantas mengajak para kroconya untuk pergi dari tempat tersebut. Karena jika pertarungan tetap berlanjut, maka sudah dapat dipastikan Xiaoning tidak akan mampu melawan Sun Er. Mengingat pada ujian Doki sebelumnya, Sun Er mendapatkan peringkat pertama. Sementara Xiaoyan sembari menahan rasa malu pada dirinya, ia memilih untuk pergi meninggalkan Sun Er. Terlihat Xiaoyan terus berlari menuju kedalaman hutan bambu sambil membayangkan semua kejadian buruk yang telah ia alami. Terutama ketika ia menahan rasa malu akibat Doki miliknya berkurang secara misterius sehingga berada di level 3 tingkat rendah. Tidak hanya itu, ia pun merasa bersalah kepada sang ayah karena sebagai putra dari ketua klan Xiao, dia tidak dapat menyelamatkan harga diri klan Xiao yang dipermalukan habis-habisan oleh klan Nalan di hadapan dua klan lainnya. Perasaan sedih Bang MC memuncak ketika dia berhenti berlari dan menatap batu nisan milik ibunya. Xiaoyan menangis tersendu-sendu serta meluapkan semua penyesalannya sambil berlutut dan meminta maaf kepada mendiang ibunya karena telah begitu mengecewakan klannya. Namun tanpa Xiaoyan sadari, dari balik ruyuk bambu ayahnya sedang memperhatikannya. Xiaoyan sangat menyesalkan semua yang telah terjadi. Dalam hatinya ia mulai membenci sekte Yunlan, karena semua itu berawal dari permintaan murid terbaik sekte tersebut untuk membatalkan pertunangan. Xiaozan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ke depannya dia akan melakukan apapun demi membahagiakan putranya tersebut. Kembali kepada Xiaoyan, sembari bersedih bagaikan ikan yang berenang dalam kolam air matanya, Xiaoyan berharap terjadi sebuah keajaiban untuk dirinya. Lalu tiba-tiba, benar saja, tiba-tiba terdengar suara disertai munculnya seonggok asap putih, lalu cerita pun berakhir. Sekian alur cerita BTTH Season 1 bagian pertama. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye.